Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak sadonyo. Di talk show kali ini kita bakalan main game first impression satu sama lain di awal semester perkuliahan. Nah sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Kenalin, aku Oni Badriah. Biasa dipanggil Oni dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Lanjut ke abang yang sebelah kanan, Bang. Boleh? Nama Gak apa-apa loh. Nama saya Rizky Tuganuda, biasa dipanggil Rizky. Lanjut Bang. Ya. Saya Noval Fadlur Rahman, biasa dipanggil Noval. Sama semester 5 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya Nadila Rama Fitri, jurusan KPI. Simpel banget ya. Hai, nama saya Risa Fetri Putri, biasa dipanggil Risa, dan kami satu jurusan. Oke, halo, nama aku Nur Fatwi Anggraini, biasa dipanggil Fatwi, dan kami satu jurusan KPI. Oke, jadi semua dari kami satu jurusan dan semester 5. Oke, langsung aja nggak sih rules buat game kita kali ini apa? Oke, di sini kita udah ada gelas yang isinya dalam gulungan kertasnya dan teman-teman semua. Jadi di sini nanti kita bakal ambil satu nih gulungan kertasnya Oni. Jadi siapa namanya yang kita dapatkan, kita sebutin first impression kita awal ketemu dia. Oke, kita mulai dari langsung dari kamu aja nggak sih dulu? Iya, dari Risa. Oke, Bismillah. Jangan sampai dapat nama kamu ya. Oke, di sini ada nama Rizky. Aduh. Oke, yang first impression aku ketemu Rizky karena kita kan awal kuliah nih. Jadi pertamanya aku lihat dia tuh mungkin orang yang pendiam ya. Terus nggak suka bercanda, tapi seiring berjalan waktu di semester 3 dan 5 kita udah saling kenal nih di kelas itu. Aku lihat ternyata Rizky itu nggak sependiam itu dan dia juga humoris orangnya. Mungkin gitu. Oke, kasih feedback dong Bang. Feedback dari Bang Rizky. Mungkin memang betul saya orangnya pendiam, tapi paham. Tergantung orang juga sih sebenarnya. Mungkin kayak gitu. Oh berarti dia mengakui kalau diri dia pendiam, berarti firstnya kamu benar. Lanjut ke siapa dulu nih? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Mungkin kita lanjut ke yang cowok dulu ya. Ya boleh. Dah, ya dah. Lanjut dah. Oh, satu dah. Oni. Iya. Oni. Iya, aku. Gak kenal sih sebelumnya. Oh iya, sih emang gitu sih. Mungkin apa? Kalau pas pertama kuliah gak kenal sama si Wani. Mungkin baru kenal pas udah 2 bulan kuliah lah. Berarti masih di semester 1 ya. Ya betul. Apa nih pandangan kamu pertama kalinya Oni ini gimana orangnya gitu? Oni ini orangnya lumayan aktif di kelas, lumayan semangat lah dalam perkuliahan. Oke. Flat banget sumpah. Kok Oni ini mau kasih feedback Ya, nggak aku mau ke kasih Rizky? feedback. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama Risa tadi. Di awal juga nggak kenal, tapi kayaknya mungkin dari kenal ya mungkin. belum. Karena ya dari awal tuh semuanya nggak ada yang terlalu menonjol. Ya pendiam. Tapi cukup ini ya, setiap diskusi itu bener-bener ngasih feedback terus ya pinter. Oke, Masya Allah. Oke, lanjut ke kamu dulu deh. Dia. Dia siapa? Itu kesan pertama dari novel ini yaitu orangnya sok cool, terus sok ganteng, terus sok irit ngomong, Iya, setuju. Banyak soknya ya? sok semua. Ya dia emang sok. Ada yang lain nggak? Jadi sekarang setelah kenal 5 semester ini gimana? Emang sok. Ternyata nggak sekul itu nggak sih? Tapi seru ya temenan sama Noval. Sok. Males ah, Sok-sok semua nanti lo. Oke, mungkin Dari Noval feedbacknya apa? Ke Nadira? Apa ya? Mungkin pertama tuh Cantik. semester 1 nggak kenal ya.
Satu nggak kenal, satu semester nggak kenal. Awal-awal kuliah. Nah, Mungkin awalnya nggak kenal, awal-awal kuliah ya kan. Setelah 2 bulan atau 3 bulan udah mulai kenal, ternyata Nadila ini orangnya Asik. asik, cukup aktif ya di perkuliahan, mungkin itu. oke. Rata-rata pada aktif doang jawabannya. Iya, rajin ya di dalam novel. Tapi emang iya sih. Iya. Aku juga gitu. Iya, makasih. Iya. Oke, lanjut. Aku ya? Atau Pak Wi dulu? Kamu belum. Kamu aja. Aku dulu ya. Kamu aja dulu. Berusaha buka ini arisan. Risa, la ilaha illallah. Malu sebenarnya tapi ya lah. Oke, first impression aku ke Risa itu yang pertama alay pertama kalinya waktu itu karena satu dan lain hal kita bilang aja atau It's okay, Oke. langsung bilang aja. Jadi waktu itu di semester 1 di kelas 11 kalau nggak salah. Jadi dia hampir kena sama Syarul, hampir kena, nggak kena, tapi dia langsung teriak. Terus aku kayak mikir, wah alay banget ini cewek kok nggak kena sama sekali sama laki-laki kok dia teriak gitu. Tapi ternyata emang setelah semester 5, kena 5 semester, setiap orang itu punya respon yang berbeda-beda untuk beberapa hal gitu. Kita dia nggak sealay itu, sangat-sangat aktif ya di kelas dan open minded. Itu aja sih. Oke, mau dikasih feedback atau enggak nih? Boleh. Sebenarnya first impression Oni ke Risa itu setiap orang tuh ya bebas ngasih sudut pandang mereka awal pertemuan orang itu. Dan mungkin pas itu Ani ngiranya ya juga sih, mungkin orang tuh bakal pikir karena aku nggak kena ya waktu itu sama Syarul, kok lebay banget sampai teriak. Iya. Tapi aku yang pas di SMK-nya sering nih kagetan orangnya, bagi aku mungkin kayak itu sebenarnya aku juga kayak bisa nggak aku ngindarin pas ketemu orang tua aku nggak langsung teriak aja gitu kan. Kasian juga sih Syahrulnya waktu itu dia merasa bersalah, aku juga merasa bersalah karena aku teriak, tapi nggak bisa dikontrol. Iya, gitu. benar. Mungkin itu. Oke. Lanjut Pak Wi. Lanjut. Wow, gua. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi belum? Nadila. Fani sifat impressionnya ketemu Dila. First impression Iya, padahal aku ada. pas awal ketemu Nadila sebenarnya gimana ya? Aku juga susah. Yang bilang Aja kata-kata. Pas awal masuk kuliah itu aku ngelihatnya dia agak pendiam gitu tuh. Kayak pasrah banget orangnya gitu loh. Pas awal Pasrah itu. pas dosen nanya kenapa kamu alasannya masuk ke kuliah ini karena takdir katanya. Iya kan kemarin tuh kamu jawab gitu kan. Oh my God. Iya, pas banget orangnya gitu. Berarti dia ingat. Masih ingat ya sifat ini. Dan aku nggak kaget sih kalau dia bisa nyanyi karena kelihatan dari mukanya. Wow. Masya Allah. Coba dari suaranya. Dikit Kak. Aku baru tahu deh kalau nyanyi itu bisa dilihat dari wajahnya. Bisa dong, gitu. bisa. Keren, Dari keren. suaranya. Oh, kalau aku sih ya. Waktu itu semester 1 juga Nadila minta tolong temenin ke toilet. Waktu itu semester 1 aku inget banget. Dan di situ dia senandung gitu kayak, oh my god, suara dia bagus banget kan. Habis itu kutanya, oh, kamu bisa nyanyi ya? Enggak sih, bisa, cuman bisa sekedarnya aja. Yang merendah berarti ya? Iya, Merendah kamu Nadila. calon diva. Masya Allah. Amin. Satu orang lagi nih, siapa yang belum? Oke, ini masih tersisa satu. Feedback Oh aku iya, butuh dong. sorry. Oh iya. Gimana sih Oni? Iya, sorry Pak. Feedback dong. Kesan pertama aku lihat Fatwi itu orangnya itu emang pendiam juga ya. Sampai sekarang juga sok-sok pendiam padahal dia rempong, ya kan? Terus pintar sih, ternyata dia bisa song juga, ya kan? Sama-sama Same like nyanyi me, ya, dia sorry. juga nyanyi gitu. Next time kita bisa duet gak sih? Iya. Boleh dong. Boleh. Ya, Ini itu aja cowok-cowok di sih. sini pada pendiam ya. Oke, Malas siapa lagi? pendiam. Satu Siapa lagi. Ini masih ada satu. Kayaknya Nurul hilang. Mungkin aku aja yang buka. Oke, boleh. Oh aku. Oh, Ini Nur Fatwi. siapa yang mau? Jadi tadi Dila kan udah kasih nih first impressionnya ke tamu Fatwi. Kamu deh nih gimana? Pas lihat Wow. pertama lihat
sifat. Oke. Aku pertama kali tuh kayak nggak masuk hitungan aku untuk di pertama kali awal semester itu karena pendiam ya. Terus nggak banyak omong. Abis tuh jadi perhatian tuh mungkin di bulan keempat perkuliahan. Kayak mulai ngeliat, loh kok dia sendiri-sendiri aja ya gitu. Terus ngeliat dia bareng Sela juga, dia ada di belakang layar. Kok mereka cuma diem-diem aja ya, mereka punya masalah nggak ya, mereka ada problem apa ya, kok mereka nggak bisa bersosialisasi gitu. Habis itu barulah saya yang orang penasaran ini langsung deketin mereka kayak, oh kenapa kok bisa diem gitu. Gitu deh. Oke. Jadi untuk yang cowok ya, gimana menurut Novel nih sifat kelas Fatwi? Mungkin ya sesuai yang dikatakan Roni tadi, mungkin awal perkuliahan itu si Fatwi ini orangnya diam, mungkin sama seperti saya gitu ya. Pertama kuliah cukup diam. Kata Nadila tadi sok cool. Iya. Sok cool. Aku katanya dia sih, kalau Novel cool gitu, wah cool boy ini mah. Iya benar, Ternyata cool boy sih. pas di perkuliahan aku nemu cowok cool boy gitu. Enggak, masya Allah tabarakallah. Kebanyakan kita awalnya mungkin ya diam-diam ya, tapi seiring berjalan waktu pasti mengalir aja gitu. Mungkin pertama tuh kita harus jaga image dulu gitu kan. Kalau aku sih pertama-tama tuh emang ngeliat orang-orang yang kira-kira bisa nyambung dalam kehidupan perkuliahan gitu. Kayak misalnya aku liat Novel nih, kira-kira dia bisa nggak ya buat aku jadiin teman diskusi gitu, kira dia bisa nggak ya buat aku jadiin teman iya gitu. Jadi di awal tuh semuanya aku lihat. Oh, dipantau dulu. Iya. Oke. Kalau kamu Dila, hal ini nih kita ketemu pertama kali di awal semester gitu kan. Terus hal apa sih yang kalian lakukan gitu? Kan rata-rata semuanya pendiam nih. Nah, terus seperti apa sih kalian itu ngeliat orang gitu pertama-tamanya? Kalau aku kan kayak tadi bisa nggak ya diajak diskusi gitu. Kalau kamu? Kalau dari aku itu emang saya pribadi emang pendiam kayak gitu, nggak suka sosialisasi. Dan kalau orang nggak nyapa ya udah nggak usah nyapa gitu. Jadi kalau orang udah nyapa barulah mulai berinteraksi sama orangnya. Terus ada tuh kan pas waktu semester selanjutnya semester 2 itu udah mulai tuh interaksi sama teman-teman kelas. Terus ada tuh namanya yang Nurul. Awalnya tuh aku ngira Nurul itu apa sih dia nih, sok-sok gitu, terus kayak ngatur gitu kan, ngatur. Terus gaya-gaya ngomong kayak udah dewasa. Ternyata Emang lebih dewasa dari kita. emang lebih dewasa loh. Iya. Malah Nurul nih udah emang jaraknya Usia di atas kita, bisa bilang gitu 7 tahun ya. Setara sama abang aku sih. Terus aku pikir emang Nurul nih udah tua ya. Gitu. Mungkin ya itu ya. Mungkin kita yang baru masuk dunia perkuliahan kayak yang biasanya di kelas pas SMA atau SMP kita cuma nemu orang yang seumuran atau beda 1 tahun aja. Kalau di perkuliahan itu adalah hal yang biasa, mungkin gitu. Dan kita karena wajah Nurul tadi ya, mungkin karena dia Agak muda ya, mencerminkan jadi umur kelihatan ya. wajahnya baby face lah gitu. Kayak gini lah, Awet muda. S2 aja sekarang bahkan ada yang seumuran kita gitu loh. Perkuliahan itu aku juga kaget sih awalnya. Tapi ternyata memang setelah kita ngelihat satu sama lain lebih lama, kita jadi paham oh ternyata emang tipikal mereka kayak gitu. Iya, benar-benar. Kalau yang lain gimana? Kalau kamu Rizky? Apa? Pertama kali masuk itu kan kita baru ketemu nih. Kamu menilai orang tuh gimana? Cara kamu pengen temenan sama orang itu gimana? Kalau aku simpel aja sih. Kalau orang mau temanan, ya temanan. Kalau enggak, ya apa namanya? Enggak milih-milih teman. Kalau dia mau teman, kita teman. Siapa yang mau berteman ya udah berteman gitu ya. Iya. Kalau yang enggak ya udah mungkin belum dulu gitu. Tapi aku temenan sama semua orang. Iya. Iya. Kok ngomong? Oke, lanjut. Ada lagi? Masih ada lagi yang mau dibahas? Kayaknya ini nggak sih kenapa milih jurusan ini dan kenapa di sini gitu? Kenapa di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar? Kayak sesuatu yang menarik untuk dibahas. Ya, kamu nanya ke siapa dulu nih? Iya, Oh siapa iya, duluan nih? gitu ya. Aku ngerasa kayak dari Novel dulu ya, aku tertarik banget sama alasan Novel. Kenapa kok kamu milih kuliah di sini? Aku ya. Iya, kamu. Siapa lagi Novel di sini kalau bukan kamu? Mungkin alasan milih jurusan ini dan di sini juga. Mungkin itu yang pertama, mungkin milih jurusan ini bukan pilihan utama ya kan. Itu awalnya saya setelah tamat SMA itu saya lebih memilih ke jurusan olahraga. Tetapi
abang saya sendiri tuh berbicara untuk jangan ke olahraga gitu. Soalnya dia juga jurusan olahraga. Yang ke yang Iya. lain lagi Ah, ya gitu. gitu. Oke. Jadi dan konsultasi dengan guru BK di sekolah, itu dia menyarankan untuk lebih memilih jurusan KPI gitu. Dan akhirnya Insya Allah sih keren sih Iya, kalau di menurut sini. aku Noval nih, karena dia sebelum ambil jurusan KPI ini, dia konsultasi dulu nih sama Iya, keluarga, sama orang sama terdekatnya. gurunya gitu. Jadi dia nggak langsung ambil Iya, keputusan pilih jurusan yang akhirnya kayak aku nih salah nih, aku nggak tahu nih KPI ini apa gitu ya. Oke lanjut yang lain. Pak Wila deh boleh. Oke, silakan. Alasan aku milih jurusan ini karena ada satu bidang yang aku minati, hobi aku, Bidang apa tuh? film. Oh, film. Suka Oke. banget. Pas awal-awalnya tuh aku search KPI. KPI ini apa sih? Karena emang nggak familiar dalam telinga aku kan. Aku search di Google, oh ada jurusan filmnya. Nih boleh nih gitu kan. Terus aku ambil deh. Aku suka banget acting, suka banget. Semoga nanti bisa jadi sutradara, produser, sutradara, iya. punya PH sendiri. Amin. Berarti dia di jurusan yang Iya, tepat dan sesuai minat ya. Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Mungkin kamu deh Oni. Aku lagi. Iya. Kamu lah. Aku. Kamu lah. Ya, Ani aja. Kalau aku pertamanya Ti. Iya, lanjut. Pertamanya tuh sebenarnya nggak ada niatan masuk KPI ya. Itu pun udah hamin berapa, karena bingung. Rencananya awalnya nggak mau kuliah karena udah malas belajar, udah capek pas SMA. Udah puas ya? Udah gitu? puas rasanya. Dan karena nggak diizinin kuliah keluar, jadi patah semangat. Karena abis itu tiba-tiba abang aku nelpon kayak, kamu ngambil jurusan KPI aja biar kita satu fakultas, biar aku bisa liatin kamu nanti mau ngapain di kampus katanya. Aku langsung pencet aja, nggak ada mikir kayak KPI ini apa, aku juga nggak tahu KPI ini apa. Yang jelas tapi ternyata dulunya waktu SMA aku selalu nulis di setiap orang pergi sosialisasi ya dari kampus-kampus, aku selalu bikin ya. Aku selalu bikin di situ ilmu komunikasi. Jadi ternyata ya qadarullah Allah antarkan ke sini, jadi ya gitu Kamu aja. ya sebenarnya, yes. walaupun tanpa perjuangan yang Iya yang nggak ada gimana pilihan gitu sih, karena sih. nggak ada niatan lebih. Itulah kalau emang rezeki kita di sana ya. Mungkin lanjut Dila. mungkin Rizky dulu. Oh si Dila dulu. Selang siling. Shit. Rizky atau Dila nih? Rizky mungkin. Girl first. Ya. Alasan saya mengambil KPI karena nggak diterima di universitas lain. Ya udah KPI aja ambil. Jurusannya waktu di Univ lain tuh masih Nggak beda. Oh, beda ya Dila. Awalnya tuh pengen di UIN Syarif, Iya, terus dengan UNP. jurusan karena apa tuh? Kalau di UNP itu Saya Tasik. Sana Tasik sih. ya sentra tasik sama tata rias ditolak. Ya udah UIN aja. Terus di UIN juga ambil hukum keluarga sama KPI, ya diterima di KPI ini. Tapi akhirnya KPI ini cocok kan? Cocok nggak di kamu? Alhamdulillah cocok. Alhamdulillah cocok. Berarti aman Dila. Mungkin selanjutnya yang cowok nih Rizky. Mungkin untuk alasan memilih KPI, dulu gak tertarik sih ya memilih KPI. Sebenarnya lebih tertarik memilih PMI, Pengembangan Masyarakat Islam. Tapi karena abang dulu juga kuliah di sini, dia tahu yang mana yang Bagus. mungkin yang Sesuai sama kamu. ya gitu. lebih sesuai dengan saya. Jadi dipilihkan KPI. Saya sebenarnya nggak tahu KPI ini apa. Kemudian mengapa memilih Batu Sakar? Karena saya dulu sering ketika abang saya kuliah sering kesini juga. Dan rasanya nyaman di sini. Jadi dari 3 orang ya yang bilang alasan mereka pilih KPI ini kebanyakan itu dari nasihat atau abangnya gitu loh. Noval dari abangnya juga, Oni dari abangnya juga, Rizky juga dari abangnya. Kamu? Kayak terakhir aku ya, aku jujur aja sih, aku masuk jurusan KPI ini aku nggak cari dulu nih apa nih jurusan KPI, tapi kayak komunikasi dan penyiar Islam. Oh komunikasi, aku lumayan suka nih komunikasi. Ambil aja lah komunikasi ini, malah pilihan pertama lagi. Iya. Tapi aku anti nih sama kamera awal, kayak aku anti kamera, anti buat video. Terus pas masuk KPI, shock dong aku kayak, oh ternyata di sini kita ada filmnya,
ada podcastnya gitu. Tapi seiring berjalan waktu kita harus menerima nih jurusan kita dan berusaha untuk menyesuaikan diri di jurusan itu. Iya, berarti dari semuanya yang benar-benar dari hati tuh Pak Wi ya. Iya. Jurusan KPI karena benar-benar pengen KPI gitu. Beruntung sih. Iya. Tapi ternyata itu ya, KPI ini plot twist banget sih, jurusan yang plot twist nggak sih menurut kalian? Tiba-tiba ya kita, karena mungkin nggak searching dari awal gitu, aku kaget juga. Oh ternyata kita ada bikin film, oh ternyata kita ada broadcastnya. Terus kayak gini, kita lagi depan kamera duduk bareng-bareng gitu, ada monitornya. Terus kita ketemu sama orang-orang yang benar-benar paham gitu loh. Kayak satu angkatan tuh, kayak contohnya tuh Yogi yang di belakang layar kan. Aku awalnya tuh shock kayak ada ya orang yang bisa ini tuh gitu di sini. Ternyata kayaknya emang perangkatan itu ada nggak sih orang-orang menonjol yang bisa duduk di tempat mereka gitu, yang bisa handle sesuatu yang nggak bisa kita handle gitu. Apa lagi ya? Mungkin itu deh pembahasan kita kali ini, cukup sama first impression sama apa alasan kita masuk jurusan ini. Mungkin terakhir ada nih kayak pesan atau nasihat untuk teman-teman yang mau kuliah atau gimana tuh pas dia mau masuk ke ambil jurusan, maksudnya gini. Oke. Siapa dulu? Rizky. Ada nggak nih pesan dan kayak saran nih buat teman-teman yang mau ambil jurusan atau saran untuk mereka yang pertama kali lihat temannya kita harus gini gitu? Atau misalnya nih nanti semoga aja video ini dilihat banyak orang, siapa tahu kan di luar sana ada yang nggak mau kuliah gitu. Semangat apa sih yang harus kita kasih ke teman-teman yang lain buat semangat untuk ilmu gitu, walaupun nggak di perkuliahan aja sebenarnya. Pesan aja sih, pesan kehidupan. Iya. Kalau kamu nih Oni kan nggak mau kuliah awalnya, terus kenapa harus kuliah gitu? Karena aku tipikal yang Indonesia banget. Kayak kalau misalnya gini nih, pendidikan di Indonesia ini kan kenapa kita nggak diterapkan kurikulum merdeka itu seperti yang di luar, karena kita tuh keinginan belajar sendiri tuh kurang. Kayak kalau nggak dituntut perkuliahan, SMA, SMP, SD, kita tuh nggak bakal ada inisiatif buat sekolah sendiri di beberapa orang, aku sendiri gitu. Terus pas karena aku rasa ya kontrol diri di zaman sekarang itu susah. Jadi perkuliahan ini salah satu jalan buat kita sadar bahwa ilmu itu penting. Apalagi perempuan, especially ya. Perempuan kita emang mungkin kita punya banyak kepandaian, kita punya banyak hal yang kita bisa gitu. Tapi tanpa ilmu perempuan itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi menurut aku bagi teman-teman semua, khususnya perempuan, jangan pernah males buat belajar. Kalau misalnya walaupun teman-teman dari SMK gitu kan, kebanyakan nih pola pikir kita anak SMA itu kayak udahlah dari SMA kerja aja gitu, udahlah dari SMK ya kerja aja langsung gitu. Padahal sebenarnya ilmu itu luas banget gitu. Memang dari pekerjaan kita juga bisa dapat ilmu gitu, tapi lewat jenjang perkuliahan kita bakalan bisa ketemu sama banyak orang dan banyak menimba ilmu juga dari orang-orang hebat. Nah, khusus jurusan ini bagi teman-teman yang benar-benar mau pelajari bagaimana dakwah itu berlangsung, bagaimana kita menyampaikan pesan lewat film, lewat podcast, segala macam, kita bakalan belajar di jurusan ini. Tergantung gimana kita lagi. Oke, kalau dari gitu. Keren. Mungkin selanjutnya kita tanya nih pendapat Noval. Kan tadi dia bilang awalnya dia minat olahraga. Terus gimana nih sampai dia nerima nih jurusan KPI ini gitu. Jadi teman-teman yang rasa salah jurusan nanti bakal juga kayak agak gini nih caranya nerima jurusan yang awalnya nggak kita minat gitu. Mungkin cara saya untuk yang awalnya tidak sesuai dengan pilihan jurusan saya itu jalani aja dulu gitu. Jadi Mungkin lalu sesuaikan diri dengan jurusan yang telah kita pilih. Mungkin itu. pasti ada beberapa kayak pelajaran yang di jurusan kita yang kita suka gitu ya. Jadi sesuaikan diri, cari mana yang kita minati di jurusan kita itu. Sama satu lagi kayaknya harus fokus sama apa yang ada deh. Karena kalau misalnya kita fokus ke sesuatu yang nggak kita ada tuh kita bakalan stuck di situ aja gitu, berlama-lama di pikiran kayak oh aku maunya olahraga gitu. Tapi sementara di real life itu kita ada di KPI gitu. Jadi kata Noval tadi, Noval menjalaninya ya dia jalani dengan menerima itu gitu, kayak dia berusaha untuk belajar oh ini dan dia mulai mungkin berpikir untuk memilih kedepannya aku kayaknya bakalan fokus ke film deh contohnya gitu, atau bakalan fokus ke dakwah deh, kan bisa aja. Ya benar-benar hampir sama sih sama kayak Dila. Coba nih pendapat Dila lagi. Tadi Dila juga hampir sama nih problemnya sama Noval. Pesan untuk teman-teman yang nonton, kalau kita kuliah itu jangan mandang dari luar jurusannya aja, tapi dalami lebih lanjut gimana sih jurusan yang kita ambil, atau kita udah ambil jurusan lain ternyata nggak diterima.
kuncinya itu ikhlas dan Jalani jalanin, aja. terus bahwa yang kita pilih itu adalah yang terbaik yang dikasih sama Tuhan. Wow, keren-keren. Oke, selanjutnya nih Rizky, ada yang menarik yang disampaikan oleh Rizky, yaitu dia lihat Batu Sangkar di lingkungannya ya. Kenapa nih salah satu alasan Rizky milih kuliah di sini, lihat lingkungannya dulu gitu. Ya, kalau kita lihat kan Batu Sangkar ini lumayan lingkungannya positif. Ya, Dimana masih terjaga gitu. Ya, masih terjaga keaslian dari adatnya, budayanya, kemudian bagaimana masyarakat sekitarnya. Mungkin itu sangat penting ya bagi kita mahasiswa yang bakal tinggal di sini kurang lebih 4 tahun ya. Selanjutnya nih yang spesial si Nur Fatmi karena dia emang dapat dengan jurusan yang tepat. Pasti ada juga yang dia mau gitu. Sama kesannya gitu. Gimana? Pesan dan kesannya pilih aja sih sesuai apa yang kamu inginkan. Kalau misalnya nggak tercapai, hampir sama aja sih sama kayak Nadila tadi, ikhlas aja, jalanin aja, dan nanti kamu dalamin aja suatu bidang, nanti pasti bisa gitu. Iya, tapi ini gimana nih rasanya dapat yang kita mau gitu loh poinnya. Kamu dapat yang kamu mau. Sebenarnya nggak dapat banget juga enggak sih, karena pas pilihan pertamanya itu sebenarnya aku psikologi. Psikologi baru KPI ini. Karena psikologi aku lumayan suka juga KPI karena aku search dulu kan karena ada filmnya, boleh nih kan. Terus aku pilih di pilihan yang kedua. Ya alhamdulillahnya kepilih di KPI. Oke, udah mulai buat film ya? Iya. Oke, kamu nih ada dari tadi ngomong. Ya, ayo. Aku mungkin bisa dibilang harus berusaha lebih keras untuk menerima jurusan dan gimana ya, ngejar hal-hal yang contohnya kan teman-teman ini ada yang dari udah ngerti nih perfilman atau kamera, tapi aku sendiri yang latar belakang jurusan aku tuh di SMK perkantoran, jadi itu sangat bertolak belakang dengan jurusan sekarang, jadi harus lebih ekstra lagi gitu. Apalagi yang Masya Allah ya, teman-teman di kelas kita pasti banyak yang dari pesantren atau yang lainnya, jadi aku harus lebih ekstra lagi gitu. Closing statement lagi lah nggak sih? Iya, benar-benar. Dari aku ini sih satu lagi, aku lupa, ini penting banget. Banyak orang yang ngelihat Universitas Islam Negeri Muhammad Ibn Sangkar ini tertinggal gitu. Banyak banget dari beberapa orang yang aku ketemu, kayak mereka lebih milih harus di kota kuliah itu, harus di Jakarta, harus di Jogja gitu. Padahal ini pesan abah aku banget, mau dimanapun kamu belajar, kalau kamu nggak serius kamu nggak bakal dapet ilmunya gitu. Jadi kita tuh belajar bukan di mananya, tapi bagaimana kita belajar. Terus kayak kalau misalnya dilihat pun kan UIN ini akreditasinya sekarang udah unggul juga ya. Jadi kayak bagi teman-teman semua, semangat belajar dan sekolahlah di UIN Muhammad Universitas Sangkar. Iya, kuliahlah di UIN Muhammad Universitas Sangkar. Iya benar, saya setuju karena bakal lebih bermakna ketika UIN itu atau universitas itu unggul karena seiring dengan proses kita gitu. Daripada kita yang udah dapat nih universitas itu udah unggul aja gitu kan. Kayak kita lebih baik kita yang juga ikut berproses dalam mengunggulkan itu. Iya betul. Mungkin kalau ini kita tutup aja lagi. Iya, karena nanti bakalan panjang. Silakan. Aku yang nutup tuh? Cuma mau nutup? Semua. Jadi teman-teman segitu dulu sedikit first impression alasan masuk ke jurusan ini, dan aku rasa banyak banget pesan-pesan kehidupan yang ada di video kali ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and share. Itu aja nggak sih? Oh ya, ini pantengin mau ditayangin di mana? YouTube. Oh my god. Mau tayangin di Sangka TV? YouTube aku. Oh, mau tayangin di YouTube teman kita ini, Nadila Rahma Fikri. Nama YouTube-nya apa boleh nih, Kak? Nadila. Itu aja namanya. Oh my god. Namanya cuma Nadila. Itu teman-teman tolong pantengin nanti, di kami pun bakal ada promosi dikit-dikit. Jadi teman-teman, dari panjangnya video tadi, kalau misalnya ada kata-kata yang salah dan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan, kami mohon maaf, itu dari pikiran kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye semua.